Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Dalam budidaya alpukat, salah satu hal utama dan pertama yang harus kita lakukan setelah perencanaan adalah land clearing. Jika lahan tersebut awalnya masih benar-benar kosong atau masih berantakan, masih hutan, dan ini adalah lahan yang awalnya hutan. Ini kami lokasi di Bali dan sedang akan melakukan land clearing di lahan ini. Untuk kemarin penebangan sudah dilakukan. Kemudian proses selanjutnya adalah pengambilan batang-batang kayu yang tidak diperlukan, karena jika pohon-pohon besar itu nanti dipotong setelah penanaman akan susah dalam melakukannya. Sangat resiko menimpa pohon alpukat yang sudah ditanam. Untuk itu sejak awal kita bersihkan terlebih dahulu, kita tebangi pohonnya terlebih dahulu, dan kita ambil akar-akarnya, kita angkat akar-akarnya. Setelah akar dan kayu terangkat dan diambil keluar, cuman ini masih ada beberapa pohon yang masih berada di sini, cuman semua pohon sudah ditebang. Selanjutnya akan kita ukur. Hal yang harus kita ukur pertama adalah nanti seperti apa jalannya, nanti seperti apa, karena ini lokasinya cukup curam, 45 derajat ada, beberapa lokasi ada yang lebih dari 45 derajat kemiringannya, ada juga yang datar. Hanya saja nanti pertama harus kita cari dulu jalannya mau seperti apa, kita tentukan mana barat mana timur, dan kita sudah tahu bahwa timur ada di sebelah sana, barat ada di sebelah sana, dan nanti jalannya sinar matahari akan bergerak di sana ke sana. Harapannya nanti jalan itu bisa kita tanami tanaman selat juga. Dan setelah pembuatan jalan nanti kita ukur untuk titik-titik tanam. Itu, dan saksikan video kami sampai selesai. Di sini nanti sudah ada Bego yang mengerjakan beberapa pekerjaan land clearing ini, dan semoga dalam waktu mungkin ini luas 3 hektar, harapannya 1 bulan bisa selesai. Oke. Oke. Ini nanti kita ukur. Ini nanti kita ukur sampai ke bawah, dan bisa Anda lihat curamnya itu belum kelihatan. Dan untuk jarak tanam yang kami pakai nanti ini sebenarnya rencana awal 5 kali 5. Hanya saja karena beberapa lokasi itu terlalu miring, akhirnya kita buat 5 kali 6, agar di lokasi yang miring itu nanti ketemunya tetap 5. Tapi untuk rencana kami di setiap 2 pohon itu nanti ada akses. Jadi ada jalan untuk digunakan akses pekebun. 2 pohon jalan, 2 pohon jalan. Dan untuk mempermudah itu akhirnya kita pakai jarak 5, 7, 5, 5, 7 gitu, seperti itu. Nanti kita gambarkan seperti apa bentuk yang kita gunakan di penanaman ini dalam berupa desain gambar. Lokasinya masih cukup terjal, dan beberapa, karena ini musim hujan, jadi beberapa sampah-sampah atau bekas-bekas ranting pohon yang ditebang belum selesai dibakar karena selalu hujan. Ini juga cuacanya mendung. Oke.
ini kita berada di lokasi sebelah barat dari kebun yang miringnya curam ke bawah ke timur, dan di tengah-tengah itu ada aliran sungai. Kemudian sisi timurnya itu nanti naik. Jadi kebun ini lokasinya di kanan, di tengah-tengahnya itu ada lembah seperti ini. Dan kita sudah buatkan jalur untuk mobilitas, itu setiap 2 pohon kita buatkan jalur nanti untuk mobilitas, karena prinsip kami untuk lokasi yang luas di atas 2 hektar, hal yang harus diperhatikan adalah aksesnya harus mudah. Jika aksesnya susah, maka lokasi-lokasi yang nanti susah dijangkau pertumbuhannya pohon akan kurang bagus, karena jarang dikunjungi, jarang ditemui, jarang dilewati, jarang dirawat, dan perkembangannya tidak terpantau. Dengan adanya jalan yang mudah, harapan kami nanti jalan ini tembus sampai ke daerah sini. Jadi melewati lembah, nanti di tengah lembah ini ada jalan penghubung. Itu dan kita sudah buatkan seperti yang kita buatkan di denah dengan gambar. Setiap 2 pohon nanti ada jalan. Jadi jalan itu bisa untuk mengakses 1 pohon 1 baris bagian kanannya dan 1 pohon bagian kirinya. Tuh. Nanti mungkin ada sampai 15 jalan atau 12 jalan yang lurus ke sini. Untuk yang bukit memutar nanti kita sesuaikan kontur. Ini bisa Anda lihat sampai ke atas. Nanti ada jalan lurus, dan jalan ini membujur dari timur ke barat, dimana nanti ketika mau dilakukan penanaman atau tanaman sela, itu di kanan kirinya jalan sangat bagus dan sangat efektif ketika mau ditanami tanaman sela. Dan untuk di tengah-tengahnya, di tengah-tengah pohon, antar 2 pohon itu tidak kita apa-apakan, tidak kita tanami tanaman sela, hanya sebagai tempat untuk merawat. Itu saja. Dan lebar jalannya itu kira-kira selebar alat berat, itu kira-kira 2,7 sampai 3 meter. Ini memang dari pemilik kebun meminta kami untuk mengkonsepkan seperti apa bentuknya nanti, karena memang dari awal kita ke sini lahannya masih hutan dan masih susah untuk digambarkan seperti apa bentuknya, dan beliau meminta kami untuk membantu pembuatan land clearing beserta penataannya. Nanti ini ketika jadi baru pembuatan lubang tanam dan dolomit, kapur dolomit serta pupuk organik, pupuk kandang yang sudah difermentasi, baru nanti kita taruh di masing-masing lubang tanam. Kita lanjutkan jalan-jalan sampai ke tempat yang belum kita rambah. Nanti di sana ada titik-titik, ada beko, ada alat berat yang sedang bekerja untuk membuat alur jalan ini. Saat ini kami berada di dasar lembah. Jadi ini kita di lembah di tengah-tengah kebun, dan pas posisi di paling bawah. Ini adalah aliran air, sebenarnya bukan aliran air sungai. Ada sumber mata air sekitar 4 dari kebun ini, yang itu nanti akan kita jadikan sumber air yang untuk menyirami kebun alpukat. Memang cukup tinggi dari tanah ini sampai ke atas. Jadi nanti tandon ada di bagian atas di video awal tadi, dan air kita pompa ke atas, baru nanti kita sebarkan dengan sistem drip. Airnya cukup besar, saat musim kemarau pun air ini tetap mengalir, dan sumber air yang ada di atas ini itu sekitar jam 4 itu tetap mengeluarkan air. Jadi harapannya sumber air yang ada di sini itu nanti cukup untuk mengairi sekitar populasi 1000 pohon alpukat. Airnya cukup jernih. Dan biasanya saat kemarau di beberapa warga yang di situ kesusahan air datang ke sini untuk mengambil air dari sumber mata air di sini. Jadi sumber mata air ini cukup bagus, dan tidak pernah, harapannya ke depan meskipun sudah kita tebang beberapa pohon, kita cek ternyata air juga tetap masih mengeluarkan. Ternyata sumber air yang ada di sini tetap masih mengeluarkan airnya.
itu, dan nanti kita buatkan kolam penampungan di sini untuk kita pompa ke atas dan masukkan ke tandon, baru kita drip ke seluruh pohon alpukat. Ini adalah lokasi lahan yang sudah kita buatkan jalan. Jadi nanti akses untuk orang merawat maupun nanti ketika panen maupun nanti ketika mendistribusikan pupuk dan sebagainya, agar lebih mudah kita buatkan jalan lurus, dan ini jalan yang sudah kita buatkan nanti seperti ini. Lebih mudah jika dibandingkan sebelumnya itu seperti itu. Di sebelah bawahnya itu lahan yang belum dibuatkan jalan, sangat beda. Dan jika bentuknya masih seperti itu, saya kira nanti orang masih akan kesusahan, tenaga kesusahan untuk merawat pohonnya. Jika seperti ini, maka tenaga tinggal merawat sebelah kiri jalan dan merawat pohon sebelah kanan jalan. Di jalan berikutnya juga seperti itu. Jadi lebih mudah, perawatannya lebih maksimal, orang tidak akan malas untuk merawat, dan kita pun lebih indah ketika memandangnya. Ini nanti jalan lurus sampai ke sebelah sana. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ini membujur dari timur ke barat. Nanti jika ingin menanam tanaman selah, maka bisa ditanam di bagian samping, karena ini cukup luas, 3 meter untuk lebarnya, karena memang untuk alat berat yang mengerjakan itu lebarnya minimal 2,7. Jadi lebar dari jalan ini 2,7 sampai 3 meter. Dan untuk jarak tanam nanti dari jalan, ini kita buat dari jalan sampai ke titik tanam itu 2 meter. Kemudian dari titik tanam ke titik tanam berikutnya itu 5 meter. Dan pohon berikutnya, titik tanam pohon berikutnya ke jalan itu 2 meter. Jadi ketemu 9 meter, 3 meter, 9 meter, 3 meter. Jadi pohon nanti jaraknya antar pohon 5, kemudian 7, 5, kemudian 7. Itu bisa Anda lihat, itu jalur lurus sampai ke sana. Demikian tadi kita sudah keliling ke beberapa kebun, ke beberapa titik, dan nanti tugas kita adalah memberikan patok-patok untuk titik tanam dengan cara yang sudah kita sampaikan. Dan ini kita berada di gubuk bersama manajer kebun, Pak Aji. Selamat siang, Mas. Semoga lancar, semoga sesuai dengan keinginan kita semua ya. Sekian video dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Dan ini bibit buahku, mana bibit buahmu?